Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Indayati, dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB. Pada kesempatan ini ingin memberikan perkuliahan Ilmu Ekonomi Pembangunan 1, pertemuan ketiga dengan topik teori-teori pembangunan ekonomi. Pokok bahasan dari pertemuan 3 ini adalah ada 5 pendekatan teori pembangunan ekonomi, yaitu teori tahapan linier, teori model perubahan struktural, teori revolusi ketergantungan internasional, teori kontra revolusi neoklasik, dan teori pertumbuhan ekonomi baru atau teori pertumbuhan endogenus. Jadi teori-teori ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kebijakan-kebijakan di dalam mencapai pembangunan, ya. Jadi teori-teori ini juga dirancang berdasarkan pada definisi dari pembangunan itu sendiri, ya. Jadi bahwa pembangunan itu adalah, pertama adalah syaratnya harus ada pertumbuhan. Makanya di sini ada pendekatan teori-teori yang mengacu bahwa pembangunan itu pertumbuhan, sehingga di sini teori yang kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian bahwa pembangunan itu harus terjadi perubahan struktural, ya. Jadi harus ada transformasi perekonomian, ya, dari sekunder, tersier, dari primer, sekunder, tersier. Sehingga di sini teori yang kedua adalah teori model perubahan struktur. Nah, kemudian ada teori revolusi ketergantungan internasional. Nah, ini bahwa di dalam pembangunan ini kan adanya kebebasan, ya, tidak menghamba. Nah, jadi dari teori-teori itu dikembangkan teori kontra revolusi internasional, ya. Kemudian yang keempat, teori kontra revolusi neoklasik. Ini adalah yang pertama bahwa di dalam pembangunan itu peran pemerintah sangat kental, ya, dibutuhkan peran pemerintah, sehingga ilmu pembangunan itu merupakan aliran Keynesian. Namun di dalam prakteknya, secara praktek, peran pemerintah yang terlalu berlebihan, ya, ini justru kadang-kadang bisa mendistorsi terjadinya pembangunan, ya. Jadi bisa mendistorsi harga. Peran pemerintah yang terlalu kental bisa adanya korupsi dan sebagainya. Kemudian aliran yang keempat ini yang akan menjawab nanti, yang menjelaskan, ya. Jadi bagaimana kembali lagi bahwa mengurangi peran daripada pemerintah, ya. Jadi teori kontra revolusi neoklasik. Nah, kemudian teori yang kelima ini adalah teori pertumbuhan ekonomi baru, ya. Jadi bahwa pembangunan adalah terjadinya, diharapkan pertama syarat keharusan adalah pertumbuhan. Makanya pertumbuhan ini sangat penting, ya. Namun di sini ada barunya. Jadi baru ini beda dengan di Solo, ya. Jadi Solo itu yang bahwa teknologi itu sebagai eksternal, ya. Nah, di sini sebagai residu. Makanya kalau di teori pertumbuhan baru ini lebih jangka panjang, bahwa sebetulnya teknologi itu juga dipengaruhi, dia sebagai faktor endogen, ya, dipengaruhi, dihasilkan oleh sumber daya manusia sendiri, ya. Jadi manusia dengan knowledge, ilmu dan teknologi, ya, sehingga akan menciptakan sebagai ini munculnya teknologi, ya. Jadi manusia tadi, teknologi itu dari manusianya sendiri dengan pendidikan, ya. Jadi ini disebut dengan teori pertumbuhan baru endogenus. Teori-teori pembangunan, ya, yang akan kita bahas di sini, ya, ini nanti dan akan diaplikasikan biasanya dengan contoh-contoh empirisnya, ya. Jadi dengan teori-teori ini akan mendasari bagaimana kebijakan pembangunan itu dirumuskan, ya. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan teori pertumbuhan berarti harus ditingkatkan tingkat tabungannya dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti lebih lanjut, ya. Jadi di sini pada mempelajari teori-teori pembangunan ini berarti kita mempelajari teori-teori pembangunan dan mengaplikasikan pada contoh empiris, ya. Konsep pembangunan sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, ini adalah suatu upaya untuk menghapus berbagai bentuk penyakit umat manusia, ya. Penyakit malnutrisi, buta huruf, kemiskinan, pengangguran, ya. Jadi penyakit ekonomi maupun sosial. Nah, kemudian bagaimana dan mengapa pembangunan bisa berlangsung. Nah, jadi bagaimana sih dan mengapa pembangunan itu bisa berlangsung?
Nah, ini kita dekatin ya dengan teori-teori pembangunan tadi ya. Jadi ada 5 pendekatan tadi. 5 pendekatan tadi juga didasarkan dari definisi yang udah ada ya. Jadi kalau yang menekankan bahwa pembangunan itu adalah syarat harus ada pertumbuhan. Makanya di sini teori-teorinya adalah teori-teori yang memacu pertumbuhan. Kemudian apabila yang pembangunan harus ada perubahan struktural. Makanya di sini teori-teori yang memberikan bagaimana adanya proses perubahan struktur, perubahan sektor ya, dari transformasi struktural dari dominan sektor primer kemudian ke sekunder dan tersier. Nah, ini di sini dijelaskan oleh aliran pada teori pola perubahan struktural. Kemudian bahwa pembangunan harus ada kemandirian ya, tidak menghamba dan sebagainya ya. Jadi pada nilai-nilai pembangunan ya, nilai pembangunan ada 3 kan ya, 3 tadi. Nah, ini dijelaskan pada teori yang beraliran ini ya, jadi lebih ke politis di sini ya. Jadi revolusi ketergantungan internasional ini pendekatannya lebih ke politis. Itu. Kemudian kontra revolusi neoklasik ini penjelasannya efisiensi, bahwa pasar itu adalah lebih efisien, peran pemerintah ini diharapkan tidak sampai merusak atau mendistorsi pasar ya. Ini yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian ekonomi pertumbuhan ekonomi baru. Oke, sekarang pertama teori tahapan linier ya. Teori tahapan linier ini banyak. Ini salah satunya adalah yang ini oleh Rostow ya, tahapan perkembangan Rostow. Jadi menurut Rostow, serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi itu yang berurutan pasti dialami di negara yang menjalankan pembangunan. Ya, jadi negara yang menjalankan pembangunan pasti mengalami tahapan-tahapan yang berurutan ini menurut Rostow ya. Namun lamanya ini akan beda-beda ya. Jadi tergantung kondisi dan proses dari negara masing-masing ya. Jadi di sini tahap-tahap pertumbuhan Rostow ini sejarah perkembangan ekonomi itu melalui beberapa tingkat. Pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian masyarakat prasyarat untuk lepas landas, kemudian masyarakat lepas landas, masyarakat menuju kematangan, dan yang terakhir adalah masyarakat konsumsi tinggi ya. Jadi ini berarti menurut Rostow ini berarti di sini melakukan studi empiris ya. Jadi melalui historis bagaimana suatu negara di dalam membangun itu, bagaimana prosesnya, apa yang dia alami dari berbagai negara. Ternyata semua mengalami ini 5 ini ya, 5 tahapan. Namun di mana dan lamanya itu berapa ini akan beda-beda masing-masing tergantung kondisi suatu negara ya. Nah, ini teori Rostow ini juga pernah dianut ya oleh masa Orde Baru ya. Makanya kan ada jangka panjang 1, jangka panjang 2, kemudian tinggal landas ya. Nah, itu berarti kalau udah tinggal landas ini berarti nanti sebetulnya Indonesia udah menuju kematangan waktu itu ya. Namun waktu itu pada setelah tinggal landas waktu itu terjadi krisis ya, sehingga hal untuk selanjutnya menuju kematangan tidak tercapai ya itu. Nah, jadi itu salah satu Rostow tadi juga dianut oleh Orde Baru. Oke, masih teori tahapan linier ya. Tahapan linier saya ambilkan di sini model pertumbuhan Harrod-Domar ya. Jadi model pertumbuhan Harrod-Domar ini memberikan ini beberapa penekanan ya, bahwa konsumsi itu tabungan itu sangat penting ya. Jadi sebagai investasi ini tabungan dalam negeri itu sangat penting ya. Jadi di sini S sama dengan merupakan fungsi ya, tingkat tabungan ini tergantung pada pendapatan ya. Jadi S. Kemudian investasi itu merupakan tambahan kapital ya. Jadi kalau kita melakukan investasi berarti di situ akumulasi kapital itu akan menambah. Jadi dengan investasi berarti akan ada perubahan akumulasi kapital ya. Nah, kemudian di sini ada K per Y ya. K besar per Y besar itu sama dengan K kecil. Jadi di sini rasio modal output atau DK ini per DY ini sama dengan K kecil ya. Nah, ini artinya apa? Berarti tambahan ini ya. Jadi untuk menciptakan satu
untuk menghasilkan satu satuan output ya, atau satu satuan pertumbuhan ekonomi ya, jadi perubahan output, D itu kan perubahan output, ini berapa tambahan kapital yang dibutuhkan ya. Jadi misalnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1% misalnya, berapa ada tambahan kapital yang dibutuhkan. Nah, tambahan kapital tadi kan berarti I kan ya, jadi investasi ya, jadi di sini. Kemudian DK ini tergantung pada K kecil dan Y ya. Jadi perubahan kapital ini tergantung daripada pendapatan. Ya, karena tadi kan pendapatan tadi kan mempengaruhi tingkat tabungan ya. Sementara tingkat tabungan tadi akhirnya dibuat investasi kan. Jadi kalau pendapatannya tinggi berarti tingkat tabungannya kan juga tinggi. Kalau tingkat tabungan tinggi dan tingkat tabungan tadi diinvestasikan, berarti kan I-nya juga tinggi ya. Nah, jadi I tadi merupakan akumulasi daripada kapital ya. Jadi makanya di sini perubahan kapital ini tergantung kepada pendapatan ya. Nah, kemudian menurut Haroldomar ini S sama dengan I. Apa itu artinya S sama dengan I? Nah, ini jadi keseimbangan permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau S itu kan tingkat tabungan, jadi penawaran ya. Kemudian I ini permintaan, jadi yang ditabung tadi kemudian juga disalurkan untuk investasi di sektor publik ya, di sektor real ya. Jadi tidak di pasar uang aja ya. Jadi kalau semua tabungan tadi diinvestasikan, berarti kan akan mengalir ke perekonomian, menciptakan pertumbuhan ya. Jadi di sini, jadi asumsi daripada Haroldomar tadi ya, S harus sama dengan I. Nah, namun di negara maju, di negara berkembang susah ya kadang-kadang untuk mencapai S itu sama dengan I ya. Jadi karena kenapa kira-kira? Mungkin orang banyak nabung tetapi yang pinjam nggak ada. Kenapa kira-kira? Karena jiwa-jiwa entrepreneur itu mungkin biasanya di negara berkembang masih kurang ya, sehingga mungkin tabungan banyak tetapi tidak ada yang pinjam untuk produktif. Pinjamnya ada tetapi pinjamnya untuk konsumsi kan, berarti kan bukan I ya. Jadi makanya di sini keseimbangan tadi diharapkan ya, S sama dengan I ya. Jadi itu. Kemudian I itu sendiri merupakan delta K ya. Jadi I merupakan delta K. Jadi kalau kita investasi berarti ada tambahan akumulasi kapital, sehingga di sini K itu sendiri merupakan fungsi daripada Y ya. Oke ya. Jadi akhirnya tercapai dari rumus Haroldomar ini ya, bahwa DY per Y ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan S kecil per K kecil ya. Jadi di sini tingkat pertumbuhan GNP tadi ya, ini dipengaruhi secara positif oleh rasio tabungan tadi. Jadi kalau tingkat tabungan tinggi berarti pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi kan, karena tingkat tabungan yang tinggi tadi berarti akan dibuat investasi kan ya, jadi tumbuh. Dan investasi tadi merupakan akumulasi kapital ya, tambahan K, sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian K kecil ya, K kecil tadi kan rasio modal output ya, jadi berapa kapital yang diperlukan tambahan K untuk menciptakan satu satuan output, satu satuan produk output, pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ini, jadi merupakan produktivitas tingkat investasi. Nah, di sini diharapkan berarti K-nya adalah yang kecil ya. Jadi kalau K-nya kecil berarti untuk menciptakan satu satuan pertumbuhan ekonomi berarti kapitalnya kan penambahan investasinya sedikit, atau kalau kita balik berarti dengan investasi yang sedikit menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang banyak. Nah, ini kenapa bisa, gimana bisa terjadi ini? Ini bisa ya, jadi misalnya dengan kelembagaan yang bagus ya, perizinan dan sebagainya ya. Jadi kalau kelembagaan dan sebagainya bagus, berarti kan nggak ada banyak biaya-biaya itu kan untuk menghasilkan pertumbuhan, atau mungkin infrastrukturnya juga udah bagus ya, infrastruktur jalan dan sebagainya, sehingga investasi tadi mereka investor tadi tidak harus membangun jalan, tidak harus memberikan ini ya biaya-biaya yang mahal ya, sehingga bisa menghasilkan output yang tinggi ya. Jadi itu, jadi untuk meningkatkan efisiensi investasi itu bisa lewat perbaikan infrastruktur, kemudian struktur birokrasi yang efisien, tidak ada korupsi dan sebagainya, membangun iklim investasi yang kondusif ya, satu pintu dan sebagainya. Nah, ini akan menghasilkan K yang
kecil tadi ya. Jadi dengan satu satuan ini tambahan investasinya nggak banyak, atau dengan investasi tertentu tetapi tambahan pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi ya. Jadi ini contohnya tadi ya, pertumbuhan merupakan S kecil per K. Nah di sini kalau tingkat tabungannya misalnya 6%, rasio modal outputnya 3, berarti pertumbuhannya berapa? Ini tinggal dimasukkan aja ya. Jadi makanya kalau K-nya besar berarti pertumbuhannya akan semakin kecil. Makanya untuk mengecilkan K kecil tadi berarti tadi ya, jadi bagaimana investasi tadi menjadi produktif atau efisien. Kemudian perubahan struktural ya. Jadi tadi pertumbuhan ya, jadi Lewis, kemudian Harrod-Domar itu contoh ya. Kemudian ini merupakan perubahan struktural. Teori perubahan struktural ini dibangun dari definisi bahwa pembangunan itu harus ada perubahan, harus ada transformasi struktur dari primer, sekunder ke tersier. Nah, teori ini merumuskan perhatian pada mekanisme yang sekiranya akan memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian ya, pertanian yang masih subsisten tradisional ke perekonomian modern ya. Jadi di sini dimisalkan aja hanya 2 ya. Jadi primer, sekunder. Primernya ini adalah pertanian ya, atau tradisional modern ya. Kalau ini disebut juga ini ya. Jadi menurut teori pembangunan Lewis ya, ini model pembangunan tentang transformasi struktural ya, bahwa perekonomian ini hanya dimisalkan hanya 2 aja, tradisional dan modern. Tradisionalnya ini oleh pertanian, modernnya oleh industri ya. Jadi proses terjadinya transformasi struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Teori Lewis ini ada beberapa asumsi ya. Kemudian ini mungkin ini ya, asumsi tadi kadang-kadang kurang bisa diterapkan di negara berkembang ya, karena perbedaan kondisi ya. Makanya kenapa kadang-kadang udah menerapkan teori Lewis ini tetapi industrialisasi pertumbuhan tidak bisa terjadi. Nah ini mungkin ada asumsi-asumsi yang ini ya, jadi asumsi-asumsi yang perlu ini lagi dipertanyakan. Kemudian dari model Lewis ini nanti akan ada kritik ya, kritik-kritik ya. Jadi kritik tadi kaitannya dengan asumsi tadi. Jadi ini teori perubahan struktural yang Lewis tadi, asumsinya bahwa sektor tradisional ini adalah kelebihan tenaga kerja ya, karena kelebihan tenaga kerja sampai marginal produktivitas of labor-nya sama dengan 0. Nah, jadi apa artinya kalau marginal produktivitasnya sama dengan 0? Ini berarti tambahannya tadi ya, jadi kalau dikurangin berarti itu nggak akan berkurang produksinya ya. Kalau udah sama dengan 0, tambahannya kan sama dengan 0. Berarti kalau tenaga kerja tadi dikurangi, dialihkan di sektor yang lain, dia tidak mengurangi output dari pertanian ya. Kemudian sektor modern ini adalah produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian dari ini pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja ya. Jadi tenaga kerja tadi dari pertanian ya, karena udah banyak, udah mencapai produktivitas labornya 0, sehingga kita kurangkan daripada nanti negatif kan. Kalau kita tambah terus kan mengurangi, sehingga kita kurangkan sehingga produksi di sektor pertanian pun tidak berkurang ya. Jadi di sini pengalihan tenaga kerja, kemudian dan pertumbuhan kesempatan kerja. Jadi kalau kita kurangkan tadi kan ada kita alihkan ke industri, berarti kan ada pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri ya. Nah, jadi di sini akan ada perluasan output di sektor modern ya. Jadi di sini Lewis ini ingin menggambarkan bagaimana sih terjadinya industrialisasi tadi ya. Jadi karena di sektor modern pertanian tradisional udah banyak tenaga kerjanya, kita pindah ke modern ya. Jadi dengan dipindahkan, kelebihannya tadi ya tidak negatif, ini berarti di pertanian tidak mengurangi ya. Jadi itu. Tapi kemudian pengalihan tenaga kerja tadi dan kesempatan kerja ini menjadi perluasan output di sektor modern ya. Jadi diterima di sektor modern. Jadi pindah ke industri ya. Jadi di sini adanya laju perluasan tadi, laju perluasan di sektor modern. Jadi kan dipindahkan dari pertanian ke modern. Di sini ya, ini merupakan tingkat investasi di industri dan
akumulasi modal di sektor modern. Jadi dengan ini modernnya kan berkembang, berarti kan ada keuntungan. Ini di akumulasi ya, di industrinya ditingkatkan lagi buat bangun industri lagi, sehingga kan bisa menyerap lapangan kerja banyak kan ya. Jadi itu, jadi tingkat investasi ini merupakan kelebihan keuntungan di sektor modern ya, dan ditanamkan kembali di industri ya. Jadi kemudian tingkat upah di sektor modern ini adalah konstan dan lebih besar daripada tingkat upah rata-rata sektor tradisional ya. Jadi kalau ini kan memang lebih, ini kan produktivitasnya modern kan udah lebih tinggi ya, jadi otomatis tingkat upah juga akan lebih tinggi ya. Jadi kemudian penawaran tenaga kerja di pedesaan ini elastis sempurna kan. Nah, kalau ini terjadi ya, asumsi ini bisa dipenuhi, ini sebetulnya akan terjadi proses pertumbuhan yang berkesinambungan ya di sektor modern ya. Jadi sektor modern tadi akan naik terus, industrialisasi akan naik terus kan, karena kan ada tambahan keuntungan, kemudian menyerap tenaga kerja di pertanian yang kelebihan tadi ya, kemudian jadi di sini diikuti oleh perluasan kesempatan kerja. Nah, sehingga di sini akan terjadi surplus tenaga kerja di pedesaan tadi diserap habis ya. Jadi tadi kan tenaga kerja di pedesaan tadi kan lebih kan dialihkan ke industri ya. Nah, ini kalau asumsi tadi dipenuhi. Tapi apa yang terjadi sekarang ya? Industrialisasi. Kadang-kadang pengangguran di perkotaan besar. Ya, jadi ini karena mungkin asumsinya tadi yang mungkin kurang bisa dipenuhi ya. Makanya di sini ada kritik terhadap model Lewis ya. Jadi ada 3 asumsi yang tidak cocok ya dengan kondisi di negara berkembang ya. Jadi asumsi yang tidak cocok tadi, asumsi tidak cocok dengan kondisi berkembang, pertama adalah tingkat pengalian tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. Ini kan diharapkan tadi asumsinya sebanding dengan akumulasi kapital ya. Jadi kalau ada akumulasi kapital berarti harus tenaga kerja tadi dipindahkan dan menciptakan lapangan kerja. Namun apa yang terjadi? Di industri biasanya lebih senang pada modal ya, berarti keuntungannya tadi naik tetapi nggak menyerap lapangan kerja, sehingga pengangguran akan banyak ya. Jadi itu, apalagi kadang-kadang akumulasi kapitalnya tadi nggak ditanamkan di industri tadi, padahal udah dapat kemudahan misalnya ya dari pemerintah, dapat kemudahan pajak dan sebagainya, tapi kadang-kadang keuntungan tadi ditanamkan di luar negeri kan, karena lebih aman. Nah, ini berarti tadi asumsi tadi akhirnya kurang bisa dipenuhi ya di sini. Kemudian di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja dan perkotaan full employment. Nah, sementara pengangguran di kota juga cukup besar ya, dan sedikit surplus tenaga kerja di pedesaan. Sekarang coba kalau ke desa, kadang-kadang nyari tenaga kerja di pertanian kadang-kadang juga susah kan. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang ketiga, pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern ya, pasar tenaga kerja kompetitif di sektor modern. Kemudian upah real perkotaan konstan kan, asumsinya sampai surplus tenaga kerja habis terpakai ya. Jadi surplus tadi dipakai semua, upah di perkotaan meningkat tajam baik secara absolut maupun relatif. Ya, jadi ini teori Lewis ini adalah penggambaran konsep awal dari proses pembangunan ya. Jadi interaksi perubahan sektoral tadi ya. Jadi dari pertanian sampai ke industri ini interaksinya ya dari awal. Namun kalau ada beberapa hal yang tidak bisa tercapai, misalnya contohnya kasus empiris ya untuk Indonesia misalnya ya, kenapa dengan adanya industri-industri ternyata pengangguran juga masih banyak, kenapa seharusnya kan diserap semua kan. Nah, ini juga ada kendala kelembagaan ya. Makanya ekonomi pembangunan itu kan selalu menekankan kelembagaan. Jadi tadi kan kalau dari pertanian langsung kelebihan diserap di industri, padahal secara ini kadang-kadang pertanian tadi kan tinggalnya di desa, sementara industri kadang-kadang ada gap ya. Jadi untuk bisa masuk ke industri gapnya tempat dan sebagainya. Kemudian pertanian tadi kalau lebih bisa diserap ke industri, padahal yang petani tadi biasanya pendidikannya rendah, sehingga untuk masuk ke industri kan nggak bisa juga ya. Jadi di sini ada kendala-kendala ini
yang perlu juga dipikirkan ya. Nah, makanya teori ini mungkin perlu modifikasi ya, kaitannya dengan asumsi-asumsi dan analisis ya. Jadi biar bisa dilakukan, biar bagaimana sih proses transformasi ini berjalan efektif ya. Nah, ini mungkin adik-adik semua bisa memikirkan nih ya. Teori itu kan kita bisa berteori, bisa mengembangkan teori. Makanya dari dasar teori ini mohon ini bisa saudara kembangkan nanti ya. Jadi ini teori Lewis ini ada beberapa ini tadi ya, asumsi yang belum bisa ini dengan negara-negara dunia ketiga. Oke, kemudian kita masih ke model perubahan struktural ya. Jadi teori yang pendekatan perubahan struktural tadi ya masih sama, tetapi ini bukan yang Lewis, tetapi di sini perubahan struktural dan pola-pola pembangunan proses transformasi struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Nah, ini dilakukan oleh Chenery ya. Jadi Chenery ini dia lebih ke pendekatan empiris ya. Dia melakukan penelitian empiris di beberapa negara berkembang ya. Jadi di beberapa negara banyak ini Chenery ini ya. Jadi di sini syaratnya ya, jadi peningkatan tabungan dan investasi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi untuk terjadinya transformasi tadi harus ada peningkatan tabungan dan investasi. Kenapa ke sini? Jadi tabungan berarti ini kan kaitannya dengan pendapatan ya, pendapatan. Kemudian ada sumber modal kan, kapital kan sebetulnya ya. Jadi ini kenapa tabungan? Ini juga karena ini modal itu dari dalam kan ya. Jadi untuk bisa membiayai kan berarti harus ada tabungan ya. Kemudian tabungan tadi diinvestasikan, makanya syaratnya harus ada tabungan dan investasi ya. Kemudian harus ada transformasi produksi ya. Jadi produksinya nggak hanya satu komoditi aja, harus ada macam-macam komoditi. Kemudian tidak hanya primer aja ya, jadi harus ada peningkatan nilai tambah pengolahan ya. Jadi ada beberapa macam produksi, kemudian ada diversifikasi produksi ya. Jadi ada penciptaan nilai tambah ya. Jadi di sini ada transformasi produksi. Kemudian ada perubahan komposisi permintaan konsumen ya. Jadi konsumen nggak hanya butuh makan ini aja, makan makanan yang biasa ya, yang primer ya. Jadi sekarang kan konsumen permintaannya bermacam-macam ya. Jadi dengan ini ada dikaitkan dengan kebutuhannya ya. Jadi permintaan konsumen semakin beragam, mengalami diversifikasi. Kemudian permintaan perdagangan internasional juga. Kalau dulu kan negara-negara berkembang ini perdagangan internasionalnya kan didominasi oleh raw material ya, komoditi mentah. Nah, di sini berarti perdagangan ini akan mengalami perubahan komposisi. Jadi nggak hanya ini perdagangan jasa dan sebagainya ya. Kemudian permintaan sumber daya yang lain. Kemudian harus ada perubahan faktor sosioekonomi ya. Jadi ini penting juga ya. Jadi sosial ini sangat penting. Dan teori Chenery ini berhaluan empiris ya. Nah, menurut Chenery, kendala pembangunan ini berarti dari dua penyebabnya ya, dari dalam negeri dan dari internasional. Kemudian model perubahan struktur Chenery ini melakukan empiris di beberapa negara. Kelancaran transisi dari pola perekonomian agraris ke industri ini kesinambungan akumulasi modal fisik manusia ya. Jadi perubahan jenis permintaan konsumen dari produk kebutuhan pokok ke berbagai macam barang dan jasa. Kemudian perkembangan daerah perkotaan terutama pusat industri ya. Jadi kalau ada transisi perubahan tadi akhirnya kan perubahan permintaan kan akan naik ya. Barang-barang industri, pariwisata dan sebagainya ya. Jadi di sini akan meningkat akhirnya ya. Jadi akan ada perkembangan daerah terutama di pusat-pusat industri. Kemudian masih ke model perubahan struktural ya. Ini hipotesis dari perubahan struktural itu adalah pembangunan ini merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang dapat diamatin ya. Jadi dapat diamati yang ciri-ciri pokoknya ini adalah sama untuk semua negara ya. Jadi ciri-ciri pokoknya ya sama untuk semua negara
Namun perbedaannya dapat saja terjadi di antara satu negara berkembang dengan negara yang lain. Nah, ini dipengaruhi biasanya ya oleh langkah-langkah yang ditempuh, ya, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh, ya. Kemudian pola umum pembangunannya, ya. Jadi di sini langkah-langkah dan pola umum pembangunannya ini akan mempengaruhi tadi, ya. Nah, ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu jumlah dan jenis sumber daya alam, ya. Jadi daerah yang mempunyai sumber daya alam banyak dan beragam, nah ini akan beda kan dengan daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Kemudian ketepatan rangkaian kebijakan, jadi selain faktor endowment sumber daya alamnya tadi, juga ketepatan dari rangkaian kebijakan dan sasaran yang ditetapkan, ya. Sasaran yang ditetapkan, kemudian modal, teknologi dari luar, dan kondisi lingkungan perdagangan internasional, ya. Jadi langkah dan pola pembangunan menurut model ini berarti dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Nah, di sini ramuan kebijakan ekonomi yang tepat, ya, yang tepat, benar itu kan dalam ini ya, benar itu kan relatif ya, yang tepat di sini ya, yang tepat ini akan memberikan pola pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan secara berkesinambungan, ya. Jadi sebuah negara apabila kebijakannya tepat tadi ya, ini biasanya akan memberikan pola pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan dan berkesinambungan. Oke, kemudian yang ketiga, tadi kan model-model tadi ada 5 ya, sekarang udah masuk yang ketiga ya. Tadi kan pertumbuhan, kemudian perubahan struktur sesuai dengan definisi pembangunan sendiri kan syaratnya harus ada pertumbuhan, kemudian perubahan struktur, transformasi struktural. Kemudian yang ketiga tadi, ini yang model ketiga ini bahwa membangun itu adalah yang mempunyai jati diri, yang tidak menghamba ya. Ini pendekatan lebih ke nilai ya. Jadi tidak ada penekanan ya. Jadi mempunyai kebebasan. Nah, ini jadi menurut ini model yang ketiga ini adalah model ketergantungan internasional. Di sini ada 3 pendekatan, yaitu model ketergantungan neokolonial, kemudian model paradigma palsu, dan tesis pembangunan dualistik. Dari 3 ini yang paling keras ya, yang paling keras adalah yang ketergantungan neokolonial ya. Jadi neokolonial ini bahwa di dalam dunia ini ada suatu hal yang saling mempengaruhi ya. Jadi negara-negara maju tadi inginnya adalah menjajah ya. Jadi neokolonial itu penjajahan baru. Jadi kalau penjajahan semula itu penjajahan dalam bentuk fisik ya. Nah, tetapi menurut teori ini adalah ketergantungan neokolonial ini ada penjajahan dalam bentuk ekonomi ya. Jadi ini nanti yang model ketergantungan neokolonial. Kemudian kalau yang model paradigma palsu, nah ini nanti dia lebih tidak radikal ya. Jadi yang neokolonial ini, yang pendekatan neokolonial ini yang sangat radikal ya. Curiga adanya tadi bahwa kalau ada bantuan dari negara-negara maju ini udah curiga aja bahwa sebetulnya ada maunya ya. Nah, kemudian kalau paradigma palsu ini karena informasi yang tidak sempurna ya itu. Kemudian yang ketiga pendekatan tesis pembangunan dualistik. Oke, Ibu ingin menjelaskan yang model ketergantungan neokolonial dulu ya. Nah, di sini negara sedang berkembang ini merupakan korban kekakuan aneka faktor kelembagaan ya. Jadi negara berkembang ini sebagai korban kekakuan kelembagaan, politik, ekonomi baik secara domestik maupun internasional. Jadi di sini terjebak dalam perangkap ketergantungan ya dan dominasi negara-negara kaya. Jadi sebetulnya tadi ya dalam global tadi sebetulnya negara kaya tadi itu sebetulnya ingin membuat ya negara berkembang ini tergantung ya. Jadi aliran yang menganut pada model ketergantungan neokolonial ini, aliran ini akan pesimistis ya adanya kerjasama internasional dalam konteks pembangunan. Jadi kalau ada bentuk-bentuk kerjasama itu biasanya dia udah curiga, ini pasti negara maju tadi sebetulnya ada udang di balik batu gitu ya, ada maunya gitu ya. Jadi tidak pasti akan mengambil keuntungan di tengah informasi yang tidak simetris, karena negara maju, negara berkembang ini kan
dengan negara maju informasinya kan tertinggal kan. Nah, jadi itu ya, jadi itu. Di sini selalu curiga ya, kaum strukturalis ini berusaha mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari faktor-faktor real perekonomian global yang cenderung mempertahankan dan melestarikan kemiskinan negara sedang berkembang. Model ketergantungan internasional ini ya, yang aliran neokolonial ini, model ini merupakan pengembangan Marxis ya. Jadi ini merupakan pengembangan Marxis menghubungkan keberadaan dan kelanggengan negara berkembang kepada evolusi sejarah hubungan internasional yang tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin dalam sistem kapitalis internasional. Jadi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang tadi memunculkan eksploitatif ya. Jadi eksploitatif. Nah, di sini sebetulnya mendorong negara sedang berkembang untuk mandiri ya, sebetulnya bagaimana biar bisa mandiri dan independen ya dalam upaya pembangunan. Jadi kalau menurut teori ini, kalau teori pertumbuhan tadi kan berarti meningkatkan tingkat tabungan biar ada pertumbuhan ekonomi kan gitu ya, kalau Haradomar tadi ya. Bagaimana? Nah, kalau di teori ini berarti kalau ingin membangun ini berarti bagaimana negara berkembang itu bisa mandiri dan independen ya. Nah, namun di sini dilakukan akan sangat sulit ya, karena tadi dominasi itu sangat kuat sekali dan ini merupakan dalam satu konteks politik global ya. Jadi itu. Nah, di sini nanti ada konsep kelompok ya sebagai yang disebut tuan tanah atau pengusaha atau penguasa militer atau saudagar atau pejabat pemerintah atau pimpinan serikat buruh ya, ini yang turut menikmati penghasilan atau menikmati status sosial ekonomi ya, atau kekuatan politik istimewa yang tidak sepatutnya ya. Jadi di sini kepentingan utama melestarikan sistem kapitalis internasional yang tidak adil dan menindas tadi ya. Jadi tadi ada kelompok itu yang disebut dengan kelompok komprador ya. Jadi kelompok komprador ini merupakan ini ya. Jadi dia itu ada hidup di negara berkembang, tetapi bekerja atas dasar perintah dari, sebetulnya bukan perintah karena mengabdi ya dia. Jadi mengabdi dari negara-negara maju ya. Jadi di sini kelompok komprador ini mengabdi, didominasi, dianugerahi tergantung kepada kekuatan internasional. Siapa kekuatan internasional itu? Bisa berupa perusahaan multinasional, bisa lembaga bantuan bilateral ya. Jadi ini. Nah, ini terikat pada suatu jaring-jaring kesetiaan dan sumber dana ya. Jadi kalau memang misalnya bekerja di lembaga internasional berarti kan kita harus mengabdi kan, untuk bisa jabatan yang tinggi kan harus loyal. Nah, jadi itu sebetulnya dia ada di negara berkembang, tetapi kan mengabdi pada negara-negara tadi ya. Jadi itu ya. Jadi di sini kegiatan dan pandangan kelompok elit atau komprador tadi adalah usaha menghambat atau upaya perubahan tadi ya. Nah, di sini yang usaha-usaha yang menguntungkan masyarakat luas tadi. Tindakan mengarah pada penurunan taraf hidup dan pelestarian keterbelakangan. Menghubungkan kemiskinan yang terus berlanjut di negara berkembang ini dengan keberadaan dan kebijakan kelompok negara industri kapitalis tadi yang menyebar melalui kelompok komprador ya. Jadi menurut teori neokolonialis ini ya, jadi penjajahan baru ini sebetulnya kita itu ini tadi ya, kebijakan negara industri kapitalis tadi ya. Jadi menyebar yang sebagai eksekutornya tadi kelompok komprador tadi yang dia hidup ada di negara berkembang ya. Jadi keterbelakangan menurut teori ini ya, keterbelakangan menurut teori ini adalah sebuah fenomena yang sengaja diciptakan oleh kondisi eksternal. Padahal kalau tadi di Haradomar dan sebagainya keterbelakangan karena kondisi internal kan, karena tingkat tabungan yang masih rendah ya. Nah, tetapi kalau ini keterbelakangan adalah eksternal karena diciptakan sengaja ya. Jadi sengaja ya. Kemudian biasanya ini kan negara-negara yang kaya minyak dan sebagainya gitu ya, sengaja diciptakan gitu ya. Nah, bertentangan dengan teori pertumbuhan bertahap linear dan perubahan struktural ya.
biasanya kalau bertahap linear dan perubahan struktural, keterbelakangan diciptakan oleh eksternal maupun internalnya ya. Tapi kalau ini yang teori neokolonial ini, dia yang eksternal tadi ya, negara-negara kapitalis tadi yang dicurigai ya. Oke. Jadi masih kembali ke model ketergantungan internasional tadi ya. Menurut penganjur teori ini perjuang untuk teori ini berarti untuk bisa merdeka, bukan merdeka ya, membangun. Jadi untuk bisa membangun, apa yang harus dilakukan? Ini adalah melakukan perjuangan revolusioner ya. Jadi perjuangan revolusioner itu restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia, yaitu membebaskan ketergantungan negara dari pengendalian ekonomi baik langsung dan tidak langsung ya. Jadi dari negara kapitalis dan komprador. Nah, ini yang ini De Santos ya, ini menyatakan bahwa keterbelakangan ini bukanlah sebuah keadaan awal yang memang harus dialami suatu negara sebelum mencapai taraf kapitalisme, melainkan merupakan suatu akibat ya. Jadi bukan awal tetapi suatu akibat serta bentuk khusus dari kemajuan kapitalis yang disebut kapitalisme tergantung ya. Jadi ketergantungan suatu keadaan yang mengakibatkan aktivitas pengelolaan dan upaya-upaya menciptakan kemajuan perekonomian dari sekelompok negara tertentu yang didikte dan diatur oleh negara-negara lain. Kemudian yang pendekatan kedua adalah model paradigma palsu. Di sini merupakan pendekatan model ketergantungan internasional, tetapi yang relatif tidak radikal tadi ya. Kalau neokolonial tadi kan yang radikal. Ya, jadi di sini paradigma palsu itu menghubungkan keterbelakangan dunia ketiga dengan kesalahan dan ketidaktepatan saran yang diberikan oleh para pakar internasional ya, yang bernaung di bawah lembaga bantuan negara dan organisasi donor multinasional. Mereka bermaksud baik ya sebetulnya, tetapi kurang informasi tentang negara-negara sedang berkembang yang kondisinya beda dengan negara maju. Ilmu-ilmu mereka menggunakan kondisi asumsi negara maju, pasarnya pasar persaingan sempurna, informasinya yang simetris dan didukung oleh kelembagaan yang sudah maju ya. Oke, kemudian teori-teori yang canggih dari negara maju tadi belum tentu bisa diterapkan pada negara-negara berkembang. Nah, ini menurut aliran ketergantungan internasional, tetapi yang paradigma palsu ya. Jadi lebih karena informasinya kurang sempurna atau beda tadi ya. Jadi teori asumsi di negara maju tidak bisa diterapkan di negara berkembang. Makanya kenapa ada ilmu ekonomi pembangunan tadi yang khusus mempelajari ekonomi dunia ketiga. Nah, ini berarti penting ini nanti untuk negara-negara donor tadi biar sarannya tadi bisa sesuai ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pendekatan ini pembangunan itu dualistik, tesis dualistik ya. Jadi ketergantungan internasional ini karena ada tesis dualistik. Jadi konsep dualisme ini ada 4 elemen kunci ya. Di setiap tempat dan konteks ini selalu ada elemen superior dan inferior yang hadir secara bersamaan dalam waktu dan tempat. Koeksistensi bersifat baku, permanen dan kronis. Kemudian bukan fenomena sesaat yang akan mengikis dengan berlakunya waktu ya. Superior ini memiliki kekuatan untuk mempertahankan superiornya, sedangkan inferior ini tidak kalah meningkatkan posisinya. Tidak mudah, maaf ya. Jadi inferior ini tidak mudah meningkatkan posisinya. Kemudian kadar superior serta inferior dari masing-masing elemen tersebut tidak berkurang tetapi cenderung meningkat. Hubungan saling keterkaitan tersebut, keberadaan superior ini tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan inferior. Nah, dari tesis pembangunan dualistik ini, apa yang terjadi? Berarti akan muncul memang semakin tingginya jurang tadi ya, antara superior dengan inferior ya. Jadi makanya ini kenapa adanya negara maju akan semakin maju ya, ini didekatin dengan dualistis ya. Oke, tinggal dua lagi ya. Sekarang yang keempat,
ini teori kontra revolusi neoklasik. Nah, ini sebetulnya ini merupakan aliran makroekonomi ya, dari sisi penawaran dan teori rasional ekspektasi yang menanggalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jadi sebetulnya kan ekonomi pembangunan menekankan peran pemerintah, Keynes tadi ya. Nah, namun peran pemerintah yang berlebihan ini justru akan mendistorsi pasar, ya, justru akan merusak. Ya. Jadi makanya di sini menurut teori ini swastanisasi sarannya adalah melakukan swastanisasi, ya. Jadi pemerintah itu hanya sebagai regulasi, ya. Sementara kalau proses bisnis adalah biar dilakukan oleh pemerintah. Jadi makanya adanya swastanisasi, ya. Jadi biar lebih efisien. Jadi masalah-masalah bisnis ini dilakukan oleh swasta, ya. Jadi mengarah ke aliran pasar bebas. Jadi menurut aliran ini keterbelakangan ini adalah pengaturan harga yang tidak tepat dan campur tangan pemerintah yang berlebihan, ya. Jadi merupakan buruknya alokasi sumber daya, ya. Jadi sumber keterbelakangan tadi muncul karena tadi pemerintah sendiri, ya. Buruknya negara berkembang bukan karena predator dari luar tadi, ya, kalau menurut neokolonial tadi kan, tetapi kalau menurut ini justru karena korupsi pemerintah itu sendiri, ya. Jadi karena terlalu campur tangan ini justru akan ada keterbelakangan. Makanya pembangunan menurut teori ini serahkan kembali lagi, pemerintah jangan terlalu campur. Jadi pemerintah hanya sebagai regulasi. Ya, jadi di sini kontra revolusi neoklasik ini ada 3 komponen: pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan ramah terhadap pasar. Jadi sebetulnya pasar bebas, mekanisme pasar itu kan efisien, ya. Jadi pasar yang bebas itu adalah unggul. Namun efisiensi ini kan tidak diikuti oleh distribusi, ya. Jadi kalau terlalu bebas berarti kan akan efisien memang, tetapi distribusi nggak tercapai. Distribusi nggak tercapai tadi berarti ketimpangan kan. Makanya bagaimana pemerataan ini, disinilah peran pemerintah, ya. Peran pemerintah masih diperlukan. Makanya pemerintah dalam melakukan kebijakan di sini harus ramah terhadap pasar, ya. Intinya ramah terhadap pasar ini berarti dia melakukan intervensi untuk alokasi sumber daya tadi biar beralih, biar ada pengalihan distribusi pendapatan, tetapi jangan sampai merusak pasar. Contohnya aja, ya, di sini misalnya upah itu kalau kita lepas ke pasar berarti kan kalau banyak pengangguran kan harganya murah, ya. Namun berarti itu yang efisien memang kalau ini, ya. Nah, tapi jadi untuk berarti kan memang efisien, ya. Jadi kalau kita upah tadi tanpa ada ini, ya. Nah, namun berarti pekerja ini kan jadi lemah kan dia. Nah, makanya untuk ada distribusi, bagaimana pekerja tadi mendapatkan ini aliran tambahan, ya, distribusi tadi, pemerintah berarti harus memberikan kebijakan tadi. Namun jangan sampai merusak pasar, berarti mungkin dengan upah minimum kan, dengan upah minimum berarti kan ini buruh dilindungi, ya, buruh menjadi lebih naik, ya. Jadi upahnya buruh naik berarti buruh terlindungi. Nah, di sini kalau dibiarkan kan berarti mendistorsi pasar kan, berarti investornya yang dirugikan karena harus membayar upah yang lebih tinggi, padahal pasar penawaran tenaga kerja tadi banyak. Makanya selain ada kebijakan upah harus diikuti oleh kebijakan ini. Jadi tenaga kerja ini harus tersertifikasi dengan upah tersebut, tetapi harus memberikan produktivitas, ya. Jadi makanya karena di teori makro itu kan harga upah, ya. Jadi itu berarti harus marginal produktivitas of labor-nya kan sebesar marginal nilai marginal produktivitas of labor-nya. Jadi kalau ingin memberikan upah yang tinggi berarti harus diikuti oleh peningkatan produktivitas. Jadi makanya kebijakan yang tadi jangan hanya parsial, ya, tapi harus ada syarat yang lain. Misalnya tenaga kerja harus tersertifikasi dengan produksi dengan keahlian tertentu, ya. Oke, ya. Jadi sekarang tinggal teori yang kelima, ya, teori terakhir, teori pertumbuhan yang baru tadi, endogenus. Jadi proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur produksi. Pertumbuhan GNP merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya keseimbangan jangka panjang.
Ya, jadi di sini endogenus ini adalah jangka panjang ya, lebih jangka panjang. Pertumbuhan endogen menelaah faktor yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan GDP yang sebelumnya belum ditelaah oleh pertumbuhan solo ya, yaitu yang berupa residu. Ya, di sini Y, A ini interceptnya ya. Ini kemudian K. A ini adalah teknologi biasanya ya. K ini bisa modal fisik, modal manusia, eksternal ya. Menurut teori pertumbuhan endogenus ya, teknologi ini dipengaruhi juga oleh kualitas sumber daya manusianya kan. Jadi lompatan sumber daya manusianya tadi melalui pendidikan dan investasi sumber daya manusia ya. Jadi makanya di sini teknologi sebagai faktor eksogen. Oke ya. Jadi sebetulnya ini ya tadi teori-teori pembangunan tadi ya. Jadi ada 5 tadi dan teori-teori ini sebetulnya untuk memahami tadi ya. Jadi apa sih pembangunan itu, kenapa berlangsungnya tadi ya, prosesnya bagaimana. Nah, makanya teori-teori ini tadi juga merupakan penjabaran dari definisi tadi ya. Jadi definisi itu pembangunan harus ada pertumbuhan, makanya ada teori-teori sendiri yang tentang pertumbuhan itu apa saja tadi ya. Ada Rostow, ada Harodomar, kemudian teori bahwa pembangunan itu harus ada perubahan struktural. Makanya tadi ada teori-teori yang dikemukakan oleh penganut perubahan struktural tadi, Jenere sama Lewis ya, bagaimana proses berjalannya dari pertanian atau tradisional ke modern atau industri tadi. Kemudian pembangunan harus mandiri, harus tidak didikte, harus freedom ya, merdeka. Nah, ini lebih ke pendekatan politis ya tadi ya. Jadi ketergantungan internasional. Ketergantungan internasional tadi ada 3 pendekatan ya. Pendekatan neokolonial yang sangat keras, penjajahan baru ya. Jadi kalau dulu itu penjajahan fisik, kemudian sekarang penjajahan baru dari ekonomi ya. Jadi negara-negara donor kapitalis itu sebetulnya masih tetap menjajahnya ya, cuman lebih halus ya. Jadi itu. Kemudian kalau yang pendekatan paradigma palsu, ini dia lebih tidak radikal, tetapi karena kekurangan informasi, karena perbedaan asumsi antara teori di negara maju dengan di negara berkembang. Nah, ini makanya perlu memahamin lagi perekonomian negara-negara berkembang. Jadi kalau ini makanya belajar ilmu ekonomi pembangunan ya. Kemudian yang teori dualistis tadi, bahwa sebetulnya teori dualistis itu kalau yang lemah akan semakin lemah, kalau yang superior akan semakin superior. Makanya kenapa ketimpangan itu semakin tinggi. Nah, itu ya. Oke, kemudian yang kontra tadi ya. Jadi kalau terlalu pemerintah itu ikut campur semuanya, baik dalam bisnis dan sebagainya, akhirnya justru akan mendistorsi pasar. Makanya di sini harus bisa diterapkan bagaimana pemerintah itu berbijak ya. Jadi dia sebagai regulasi aja. Karena kalau ikut proses bisnis biasanya kan ada maunya juga kan. Sehingga di sini korupsi itu akan tinggi ya. Kemudian ekonomi pembangunan endogenus tadi sebetulnya pengembangan baru dari ekonomi pertumbuhan Solo yang sudah ada. Saya kira itu ya, kita akhirin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.